Take a look at this and tell me what you think. Bring it back, this song's spirit dance. Let's liven up this trend. Yeah, hands up my friend. Hey, hands up my friend. Setelah melihat kompilasi tadi, apa yang kalian pikirkan? Kok bisa sih kalian berkesimpulan seperti itu cuma dengan melihat penampilan seseorang? Nah, begini teman-teman, dalam sosiologi, cara kalian memaknai bagaimana seseorang mengekspresikan dirinya itu disebut dengan interaksionisme simbolik. Apa sih interaksionisme simbolik itu? Di sini, saya, Evangeline Jupanyanggen, akan menjelaskan sedikit mengenai salah satu teori dalam sosiologi ini ya guys. Stay tuned till the end. Nah, ada salah satu teori sosiologi yang cukup berpengaruh, yaitu interaksionisme simbolik tadi. Yang dimana fokus dari teori ini tuh yaitu perilaku peran, interaksi antar individu, dan juga tindakan-tindakan dan komunikasi yang dapat kita amati. Which means manusia itu saling menerjemahkan dan mendefinisikan tindakan dalam interaksinya dengan sesamanya. Nah, menurut pandangan interaksionisme simbolik ini tadi, kehidupan sosial itu pada dasarnya simbol interaksi manusia dengan menggunakan simbol-simbolnya. Interaksionisme simbolik itu melihat bahwa perilaku manusia itu pada dasarnya adalah produk dari interpretasi mereka atas dunia di sekeliling mereka. Kembali ke contoh aku di awal tadi itu tentang perwibuan. Kok bisa sih kita melihat cara seseorang berpakaian dan mengekspresikan dirinya lalu kita langsung berkesimpulan, wah, ada wibu nih. Nah, interaksionisme simbolik ini tuh menjelaskan adanya stimulus bagi kita untuk mencoba mendefinisikan atau mengartikan sesuatu melalui simbol-simbol yang kita lihat. Mungkin kita bisa melihat para wibu tersebut mencoba berpakaian kayak anime yang mereka tonton, atau cara mereka ngomong tuh gabungin bahasa Jepang sama bahasa Indonesia gitu kan, dan lain sebagainya. Nah, hal ini tuh merupakan simbol-simbol yang akan kita coba untuk artikan baik secara sadar atau tidak sadar. So, ada satu tokoh yang dikenal atas kontribusinya dalam pemikiran teori interaksionisme simbolik ini, dan namanya adalah George Herbert Mead. Kita kenalan yuk sama Om George. George Herbert Mead dikenal sebagai tokoh filsafat di bidang sosiologi dan psikologis yang seringkali diasosiasikan dengan aliran sosiologi Chicago atau aliran pragmatis. Salah satu bukunya yang paling hits berjudul Mind, Self, and Society adalah buku yang memuat teori-teorinya berkaitan dengan interaksionisme simbolik ini guys. Nah, menurutnya interaksionisme simbolik ada karena ide-ide dasar yang membentuk makna yang berasal dari pikiran manusia atau mind dan mengenai diri mereka sendiri atau self dan hubungannya di tengah-tengah masyarakat, yaitu society. Nah, teori Mind, Self, and Society itu kurang lebih seperti ini ya guys. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu pikiran atau mind. Adalah kemampuan untuk menggunakan simbol yang mempunyai makna sosial yang sama, di mana setiap individu harus mengembangkan pikiran mereka melalui interaksi dengan individu lain. For example, let's talk about TikTok for a minute. Back in 2019, kalau nggak salah sekitaran 2019 gitu ya, TikTok tuh kayak aplikasi yang norak banget, kayak alay banget. Aplikasi orang buat upload video mereka joget-joget pakai lagu yang di remix kayak freak banget. Aku sendiri aja dulu anti banget, kayak ogah banget install aplikasi yang satu ini. Terus lama-kelamaan aplikasi ini tuh jadi lebih kayak lebih normal aja gitu, lebih banyak konten yang lebih beragam. TikTok tuh menjadi platform media sosial di mana kita bisa posting apa aja, mulai dari komedi sampai edukasi. So basically, I was intrigued. I'm interested. Nah, menurut teori Mind ini, kita memahami pentingnya makna bagi perilaku manusia. Bagaimana aku memaknai TikTok menjadi sesuatu yang berbeda, dengan perspektif yang berbeda, it really does make a difference. And I think that pemikiran itu merupakan fokus dari teori Mind-nya Om George tadi. Yang kedua adalah diri atau self, adalah kemampuan untuk merefleksikan diri dari tiap individu dari penilaian sudut pandang atau pendapat orang lain. Dan teori interaksionisme simbolik adalah salah satu cabang dalam teori sosiologi yang mengemukakan tentang diri sendiri dan dunia luarnya. So basically, ini menceritakan tentang pentingnya konsep mengenai diri kita sendiri. Bagi contoh nih, di Instagram, aku sendiri aja punya 3 akun Instagram, dan aku menampilkan diriku dalam masing-masing akun itu tuh kayak beda banget, beda estetik, beda personality, bahkan kayak target audiensnya itu aja beda. Satunya itu buat posting tugas-tugas kuliah, satunya buat posting hasil-hasil fotografi aku, dan satunya yang private account. Nah, menurut teori self ini, cara kita menampilkan diri sendiri itu merupakan salah satu interaksi simbolik kita ke orang lain. Oke, yang ketiga itu masyarakat atau society, yaitu jejaring hubungan sosial yang diciptakan, dibangun, dan dikonstruksikan oleh tiap individu di tengah masyarakat itu sendiri.
Dan tiap individu tersebut terlibat dalam perilaku yang mereka pilih secara aktif dan sukarela yang pada akhirnya mengantarkan manusia dalam proses pengambilan peran di tengah masyarakatnya. Jadi poin yang ketiga ini tuh berkaitan dengan hubungan antara individu dan masyarakat. Jadi kayak tadi yang udah aku bilang, aku punya 3 akun Instagram kan, dan tiap akun itu punya personality yang beda-beda. Nah, cara followers aku menilai atau mengartikan tiap postingan aku ini adalah kaitan antara individu dan masyarakat tadi, di mana aku bertindak sebagai individual dan followers aku itu sebagai society-nya. Nah guys, itu tadi sedikit penjelasan dari aku. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Bye bye. I'm on the next level, yeah. 절대적으로를 지켜 내 손을 놓지 마라. 결속은 나의 무기. 광야로 걸어가 알아 내 home ground. 위협에 맞서서 check it out, check it out, check it out.